Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten, maka pada tanggal 4 Oktober tahun 2000, Provinsi Banten telah resmi menjadi provinsi ke-30 yang memiliki 4 kota dan 4 kabupaten. Dengan usia Provinsi Banten yang masih sangat muda ini, membuat pemerintah daerah Provinsi Banten terus-menerus berupaya untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia guna mewujudkan reformasi hukum menuju pemerintahan kelas dunia yang telah didukung dengan berbagai sarana dan prasarana. Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten sebagai salah satu organisasi perangkat daerah juga melakukan pembenahan di berbagai hal untuk mendukung moto mereka, di mana moto dari Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten adalah satu gerbang sejuta peluang, terbuka, ramah, mudah, dan menguntungkan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat maupun dunia usaha. Peserta pelatihan kepemimpinan tingkat 2 Angkatan 23 tahun 2022 Kementerian Hukum dan HAM bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara melakukan visitasi kepemimpinan nasional ke Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten. Dalam kunjungannya ini, peserta pelatihan didampingi oleh fasilitator dari Lembaga Administrasi Negara yaitu Bapak Dr. Yonatan Wiyoso MSI. Peserta melakukan entry meeting di Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten untuk mempelajari, mengamati, dan memberikan rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu agar dapat berjanji dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan usaha, serta tentunya peserta diharapkan juga mampu untuk mengadopsinya dalam pelaksanaan. Hal ini disampaikan oleh Ibu Umar Saidi sebagai perwakilan rombongan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM. Dari Badan Hukum dan HAM, mewakili Bapak Pelaku, mengucapkan terima kasih banyak Bapak kepada jajaran pimpinan dan petugas di Pemprov Banten atas kehadiran dan dukungannya terhadap acara kami. Juga kami mengucapkan terima kasih dan kepada Anda beserta tim sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan visitasi ini dengan insya Allah berjalan dengan baik. Dengan agenda yang telah kita rencanakan hari ini kita bersama-sama bertemu di sini sebagai bagian dari rangkaian proses Bapak Ibu sekalian. Setelah mendengarkan sambutan dan paparan dari PLT Kepala Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu, dilakukan serah terima sumber-sumber ucapan terima kasih baik dari peserta pelatihan kepemimpinan tingkat 2 Angkatan 23 tahun 2022 maupun dari Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten. Selanjutnya, Bapak Dr. Yonatan Wiyoso MSI selaku moderator memberikan kesempatan kepada peserta untuk melakukan diskusi dengan jajaran Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu terkait dengan bagaimana dinas melakukan pengembangan terhadap potensi sumber daya manusia dalam rangka menuju pemerintahan kelas dunia. Setelah selesai melakukan visitasi, peserta kembali melakukan diskusi bersama-sama untuk mempelajari dan memberikan rekomendasi atas penjelasan yang diberikan oleh jajaran Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Provinsi. Diskusi ini didampingi langsung oleh Bapak Dr. Yonatan Wiyoso MSI sebagai fasilitator. Dari hasil diskusi dan analisis yang dilakukan, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa pengelolaan sumber daya manusia, khususnya pengembangan kompetensi di Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten belum optimal. Untuk itu, rekomendasi terkait kebijakan yang nantinya dapat diterapkan pada Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten adalah dengan melakukan pemetaan terhadap individu atau pegawai yang dapat mendukung organisasi pengembangan kompetensi SDM melalui pendidikan, pelatihan, magang, job enrichment, studi banding, online learning, coaching, dan formasi. Hasil dari visitasi di Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten ini juga menghasilkan lesson learn dengan mengambil best practice yang diterapkan di Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu agar dapat diterapkan di unit kerja masing-masing peserta sehingga nantinya akan menghasilkan sumber daya manusia
reformasi hukum menuju pemerintahan kelas dunia. Pelayanan publik yang diharapkan masyarakat itu bisa kita capai dengan penggunaan teknologi dan informasi khususnya. Jadi dalam era sekarang sudah tidak bisa dihindari lagi penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga pelayanan publik khususnya perizinan yang di PMPTSP ini bisa dilakukan dengan prinsip-prinsip transparan, akuntabel, mudah, murah, dan lain sebagainya. Yang kedua, kalah pentingnya adalah soal SDM. Jadi perubahan budaya, perubahan mindset dari para pegawai terhadap bagaimana melayani masyarakat itu menjadi sesuatu yang penting dalam meningkatkan kepuasan masyarakat. Terima kasih. Kami peserta pelatihan hari ini mendapatkan penjelasan yang lengkap dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten tentang bagaimana proses pelayanan perizinan dan pelayanan investasi yang ada di pemerintah Provinsi Banten. Kami mendapatkan penjelasan juga yang sesuai dengan tema yang kami pilih, yaitu pembangunan sumber daya manusia dalam pelayanan perizinan, dalam pelayanan terpadu satu pintu di Provinsi Banten. Informasi yang kami peroleh dari Dinas PMPTSP Provinsi Banten akan kami diagnosis, kami analisis untuk kami tuangkan ke dalam policy brief. Nantinya kami akan berikan rekomendasi kepada DPM PTSP yang bertujuan bisa mengatasi masalah dan meningkatkan kinerja DPM PTSP Provinsi Banten. Kami juga akan menghasilkan lesson learned di mana kami akan menangkap best practice yang selama ini sudah dilakukan oleh DPM PTSP lalu menjadi bekal bagi kami dan bisa kita terapkan di tempat kerja kami masing-masing. Tujuan akhirnya adalah hasil VKN ini mendukung tema pelatihan kepemimpinan nasional, yaitu mewujudkan reformasi hukum dalam rangka pemerintahan kelas dunia. Ya, jadi visit kepemimpinan nasional PKN 2 Angkatan 23 Kemenkumham tahun 2022 ini diharapkan secara individu mampu menyusun lesson learned, di mana mampu mengadaptasi dan mengadaptasi di instansi permanen masing-masing. Dan terlebih dari itu, lesson learned individu juga mampu memberikan satu refleksi, bahkan menginspirasi terhadap implementasi proyek perubahan mereka, sehingga ada satu enlargement dan juga enrichment bagi proyek perubahan mereka masing-masing. Sedangkan secara kelompok, mereka diharapkan membuat satu laporan yang bisa dibuat dalam bentuk video. Nanti di dalamnya mengandung lesson learned untuk lokus, ya, untuk lokus. Jadi membantu bagaimana strategi marketing di dalam pengembangan lokus untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya selama ini. Selain itu juga kelompok diharapkan mampu membuat satu policy brief untuk kepentingan instansi lokus.
sehingga bagaimana dalam memecahkan persoalan-persoalan tantangan yang dihadapi oleh Lopus.